Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Burhan dari Fakultas Tarbiyah Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Universitas PTG Jakarta. Pada kesempatan ini saya akan membahas materi dengan tema kebersihan lingkungan dalam perspektif tafsir manajemen. Kebersihan lingkungan bukan hanya persoalan estetika semata, tetapi merupakan bagian daripada tanggung jawab kita sebagai manusia, sebagai pemimpin di muka bumi. Dalam perspektif tafsir manajemen, manusia dipandang sebagai pengelola yang diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjaga, mengatur, memelihara bumi secara sistematis, terencana, dan berkelanjutan. Yang pertama, manusia sebagai manajer atau khalifah di muka bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, Quran surat Al-Baqarah ayat 30, yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Ayat ini menegaskan bahwa manusia adalah khalifah, yaitu pemimpin dan pengelola bumi. Dalam tafsir manajemen, posisi khalifah mengandung fungsi-fungsi manajerial, yaitu perencanaan, planning dalam menjaga lingkungan. Selanjutnya pengorganisasian atau organizing sumber daya alam. Selanjutnya pelaksanaan, actuating, tindakan kebersihan. Yang selanjutnya pengawasan atau controlling agar tidak terjadi kerusakan di muka bumi. Oleh karena itu, artinya menjaga kebersihan lingkungan adalah bagian dari tanggung jawab kepemimpinan kita sebagai manusia. Yang kedua, larangan merusak lingkungan. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam Quran surat Al-A'raf ayat 56 yang artinya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya. Quran surat Al-A'raf ayat 56. Dalam perspektif manajemen, ayat ini menjadi prinsip, menjadi dasar penggalian atau kontrol sistem. Setiap aktivitas manusia haruslah memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan. Pembuangan sampah yang sembarangan, pencemaran air, dan perusakan hutan merupakan bentuk kegagalan daripada manajemen lingkungan. Manajemen yang baik mencegah kerusakan melalui regulasi dan aturan kebersihan. Selanjutnya, mengedukasi masyarakat untuk menjaga lingkungan. Selanjutnya, evaluasi dan perbaikan yang berkelanjutan. Selanjutnya, poin ketiga, kebersihan sebagai bagian daripada keimanan. Di sini selaras dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya kebersihan adalah sebagian daripada iman. Hadis riwayat Muslim. Dalam manajemen nilai atau kebersihan bukan sekedar aktivitas fisik semata, tetapi juga merupakan budaya organisasi. Jika setiap individu memiliki kesadaran akan iman, maka kebersihan akan menjadi budaya yang kolektif, bukan menjadi budaya yang dipaksakan. Selanjutnya, poin keempat, konsep keseimbangan atau sustainability. Allah berfirman dalam Quran surat Ar-Rum ayat 41, telah tampak kerusakan di darat, di laut disebabkan karena perbuatan tangan-tangan manusia. Ini Quran surat
Ar-Rum ayat 41. Ayat ini jelas menunjukkan adanya hubungan sebab akibat atau cause and effect dalam tafsir manajemen modern. Ini dikenal sebagai analisis resiko dan dampak lingkungan. Kerusakan terjadi karena kesalahan pengelolaan. Oleh karena itu, diperlukan manajemen yang berkelanjutan atau sustainable management yang memperhatikan generasi mendatang. Selanjutnya, implementasi kebersihan lingkungan dalam manajemen yang Islami. Dalam kehidupan sehari-hari, penerapan tafsir manajemen terhadap kebersihan penerapan tafsir manajemen terhadap kebersihan lingkungan dapat dilakukan melalui perencanaan program kebersihan jadwal kerja bakti pengelolaan sampah, pembagian tugas yang jelas dalam organisasi atau masyarakat. Yang selanjutnya, pelaksanaan disiplin kebersihan di rumah, di sekolah, dan di tempat kerja. Evaluasi yang rutin terhadap kondisi lingkungan. Selanjutnya, dengan demikian, kebersihan lingkungan bukan hanya kewajiban sosial, tetapi juga amanah spiritual dan tanggung jawab manajerial. Baik, sampai pada kesimpulannya bahwa dalam tafsir manajemen, kebersihan lingkungan adalah wujud implementasi fungsi manusia sebagai khalifah. Al-Quran menegaskan larangan merusak bumi dan pentingnya menjaga keseimbangan dengan manajemen yang baik. Melalui perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan lingkungan yang bersih dan sehat dapat terwujud. Menjaga kebersihan berarti menjalankan amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membuktikan kualitas kepemimpinan manusia di muka bumi. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.